Ya, berarti kita tidak boleh, Pak.
makan. Ayo, membawa sampah di tempatnya. Ayo, ayo. Boleh ditulis yang membawa depan. Jadi mengumpulkan tugas harus di mana? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Sudah cukup kesepakatan kelas kita? Sudah? Ada lagi? Ada lagi tak? Sudah? Tidak boleh makan dan minum. Nah, ya, baca di depan kelas ya. Siapa yang mau salah satu kalian? Membacanya di depan. Ayo. Ya, tegak baca. Selesai makanan kelas 5. 1. Datang tepat waktu. 2. Berdoa sebelum nanti sudah berjawab. 3. Menghormati guru dan menghargai teman-teman di kelas. 4. Tidak boleh makan di kelas. Iya, itulah kesepakatan kelas kita. Nah, kalian kesepakatan kelas ini harus kalian taati dan kalian lakukan saat belajar. Nah, kita belajar coding. Materi kita hari ini yaitu prinsip etis kecerdasan artifisial. Untuk manusia, bukan melawan manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan bahwa kecerdasan artifisial diciptakan untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Manfaat kita belajar hari ini apa? Yaitu manfaatnya dapat membantu meringankan pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode PBL, Problem Based Learning. Nah, di dalam proses pembelajaran, Ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Kalian di dalam kelompok akan berdiskusi, tanya jawab, dan akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ada masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Masih ingat apa itu berpikir komputasional? Ayo, masih apa? Berpikir bagaimana kita menyusun kegiatan kita sehari-hari secara berurut sehingga dapat membantu meringankan kita dalam tertentu. Kasih ya? Nah, kalian semua di rumah udah sering dengar kan apa itu KA? Sudah pernah dengar apa itu kecerdasan artifisial? Sudah? Ya. Nah, kita hari ini belajar kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Ayo, di antara kalian siapa yang membaca di depan itu? Apa itu KA? Ayo. Ada yang mau baca? Mau bantu ibu baca di depan? Apa itu KA?
membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa nampak selalu perlu diterima oleh manusia secara langsung. Iya, Farah ini bisa bekerja seperti mestinya, Kak. Nah, KA bisa bekerja seperti mesin. Nah, KA-nya apa? Teknologi yang membantu komputer belajar dari membedakannya pengalaman. Jadi belajar dari sebuah pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Nah, KA ini memiliki karakteristik atau ciri yang utamanya, yaitu KA belajar dari data. Kalian dalam kehidupan sehari-hari sering menggunakan YouTube, nonton YouTube? Iya sering. Contohnya itu YouTube. Ada apa lagi? Google Translate. Ada apa lagi? AI. Ada apa lagi ya? Hah? Google Map. Kalian sering menggunakan WA. Enak. Nah, YouTube itu merekomendasikan video yang disukai berdasarkan riwayat yang ditonton. Nah, selanjutnya yaitu, nah ini contohnya, ini ada YouTube, gambar rekomendasi KA di dalam aplikasi YouTube. Sering lihat itu? Sering kan? Kalian buka YouTube, video seperti ini tidak? Nah, ini merupakan rekomendasi KA di dalam aplikasi YouTube. Di dalam aplikasi YouTube itu kalian bisa membuat video, bisa mengupload video, tidak? Bisa. Video kalian upload, kalian buat YouTube-nya, baru kalian upload-nya. Sering lihat YouTube? Sering. Ya kan? Untuk apa? Kalian mau YouTube, di dalam melihat YouTube kalian bisa apa sih? Dia bisa belajar, bisa nonton apa? Bisa nonton hiburan, bisa apa lagi? Bisa belajar kan? Lihat YouTube, misalnya video belajar sholat, kalian tahu Quran sholat, tahu bacaannya, ya kan? Iya. Selanjutnya ada Google Translate. Kalian pernah lihat Google Translate? Pernah menggunakannya? Pernah lihat Facebook? Iya, pernah. Ada orang aktif di Facebook. Di Facebook itu pakai bahasa Jawa atau bahasa Inggris. Kalian nggak tahu kan artinya? Nah, nanti tinggal klik di ujung itu nanti ada translate. Nanti timbullah artinya di sini bahasa Inggris ya. Jadi dengan adanya teknologi ini kalian dapat mengartikan makna dari apa ya kita cari. Tapi kita harus lengkap datanya. Misalnya cari apa arti? Misalnya good morning. Iya. Di Facebook itu ada banyak kata-kata orang membuat kata-kata tapi dalam bahasa Inggris kalian nggak tahu, tidak ada penciptaan translate. Kalau semua artinya dalam. Nah, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Jadi semakin banyak data yang kita berikan, nanti semakin bagus hasilnya. Nah, contohnya yaitu Google Map. Kalian sering menggunakan Google Map? Iya, sering. Google Map ini bisa kita letak di mana? Bisa di HP, bisa di mana lagi? Di mobil. Nah, nih kalian akan ikut menjadi 3 kelompok. Mau kelompok ini atau kelompok yang mana? Yang ini. Nah, ini ada HP ini. Kan kita akan belajar mempraktikkan mana Google Map, HP itu WA nanti. Nah, ini ada HP. Kalian gunakan secara berkelompok.
Nah, kalian sudah pegang HP di dalam sebuah kelompok itu. Nah, tadi kita ada Google Map tadi ya, ada Google Map. Kalian sudah nyobanya tadi katanya ya. Nah, sekarang coba buka tuh di aplikasi apa namanya Google Map. YouTube dulu kita berdua. Yuk, di dalam YouTube itu banyak ya aplikasinya. Iya. Ya, ada ya kan? Iya, coba lihat di YouTube apa? Banyak ya aplikasinya. Iya, kalian bisa mengupload, bisa pilih video mana yang akan kalian lihat. Sudah dong, buka WA lagi deh, WA. WA, kalian sering menggunakan WA? Iya, WA itu bisa kalian apa? Kalian bisa telepon, bisa chat, bisa apa lagi? Pesan suara. Nah, buka Map? Sudah buka? Ayo buka ya, buka Map ayo. Ayo buka Map. Iya, buka Google Map-nya. Nah, sudah? Iya, kalian mau cari mana? Coba kalian ya, letak lokasi di rumah kalian. Jalan sana. Ayo, kalian jalan. Iya, sudah ketemu. Iya, itu cari lokasi rumahnya. Dapat di mana? Kalian lagi pom bensin. Ada juga tuh. Nah, ayo, ayo coba. Tuh, namanya Google. Dengan Google Map kalian tahu di mana letak lokasi tersebut ya kan? Misalnya berapa ratus meter lagi belok kanan, belok kiri tahu ya. Nah, kita tidak tahu tempat itu di mana, tapi dengan adanya Google Map kita bisa tahu, bisa menuju ke suatu tempat yang kita tidak tahu tempat tepatnya. Dengan bantuan apa? Google Map. Syaratnya harus apa? Harus ada internet atau data. Nah, sama kan? Dengan di HP kalian bisa dibuka. Nah, inilah yang namanya Google Map.
Sudah bergeser aja. Sudah. Jadi kalau kasih wajah kita orang lain tidak bisa menggunakannya. Kayak, nah, sudah semua bisa buat skenario jadinya, sudah ya. Nah, sudah bisa semuanya. Ya, bedakan dulu kita sedikit dulu. Ya, sedikit dulu. Tepuk semangat. Jadi harus semangat kita belajarnya. Kita sering menggunakan ternyata yang kita sering gunakan itu memang dapat memudahkan kita, dapat melindungi data kita. Yang tadinya belum tahu scan wajah, sekarang sudah belajar ya. Dia sudah tahu. Nah, ayo dalam berkelompok ibu bagikan tugas kelompoknya. Nah, tugas kelompok ini kalian kerjakan di dalam kelompoknya bersama-sama. Ayo, ini tugas kelompoknya kalian kerjakan. Ayo, kalian kerjakan di dalam kelompok. Ya, berkelompok kecilnya. Ayo, berkelompok.
Sudah semua? Sudah? Belum. Oh iya, belum. Ya, betul. Sudah semuanya? Sudah ya. Kelompok siapa yang konsentrasi di depan? Keluar, ayo. Kenalin pokoknya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Edukasi kecerdasan dan siswa untuk kesejahteraan manusia. 1.
Bukan 3 contoh penggunaan kecerdasan artifisial yang terkenal kami lihat tahunnya. Contoh 1 TikTok, contoh 2 YouTube, contoh 3 WhatsApp. 2. Jelaskan bagaimana kita dapat membantu manusia dalam bidang berikut. Bidang kecerdasan BPJS, pendidikan, AI, transportasi, game. Menurut kenapa AI harus digunakan secara bijak dan tidak boleh dimanfaatkan juga? Karena AI bukan melawan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada yang menang lagi? Ya, gimana? Bagus ya? Sudah pro ya? Ayo, kelompok selanjutnya. Ayo, satu kelompok kedua. Ayo, kelompok ketiga dulu. Kelompok kedua sudah, siap? Ayo, kelompok tiga dulu. Kelompok tiga tadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Semua dikit, teman. hasil diskusi kami. 1. Kita coba penggunaan kecerdasan artifisial yang mampu lihat atau melihat. Contoh 1. Alasannya bagaimana soal dalam membaca media dalam mengenai kesehatan, scan NPTS, pendidikan, AI, video, pembelajaran. Menurutmu mengapa kecerdasan yang boleh menemukan juga? Karena kapasitas untuk membantu dan meningkatkan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kelompok tiga. Ya, kelompok tiga nih. Ya, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyaksikan hasil diskusi dan menunjukkan 3 contoh penggunaan kecerdasan artifisial yang pernah kamu lihat atau dengar. Contoh 1, WA. Contoh 2, YouTube. Contoh 3, Google Maps. 2. Jelaskan bagaimana AI dapat membantu manusia dalam bidang berikut. Kesehatan, scan kartu BPJS, pendidikan, video, pembelajaran, transportasi, Google Maps. 3. Menurutmu mengapa AI harus digunakan secara bijak dan tidak boleh merugikan manusia? Karena AI diciptakan untuk membantu dan meningkatkan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang teriak dulu kelompok dua. Nah, jadi kalian sudah presentasi di depan. Ya dah? Nah, sekarang nih kumpulkanlah tugas kelompoknya. Ya, kumpulkanlah.
tulis dan kirim, tapi tetap kasih di dalam robotnya. Ya, dari sini ya, jangan sendiri kami dapat foto. Sudah? Cuma di sini kok. Sudah? Belum. Ayo kerjakan. Kalau sudah kumpulin. Kalau sudah kumpulin lah ke depan lagi. Ayo. Nah, sudah ya. Nah, kalau sudah, nah boleh kita simpulkan kesimpulan pelajaran hari ini. Ayo, apa kesimpulannya? Bahwa saat bekerja berdasarkan data. Ya, sudah apa lagi? Saat dapat diciptakan untuk membantu atau meringankan pekerjaan manusia. Nah, contoh KA yang sering kita gunakan itu di bidang pendidikan, yaitu AI. Ada apa lagi? YouTube, ini pembelajaran ya kan? YouTube, nanti ada video pembelajaran. Sudah itu di bidang kesehatan. Dia adanya scan BPJS. Jadi kalau kita ke rumah sakit, kartu BPJS kita itu bisa scan. Di bidang transportasi, yaitu ada Google Maps. Nah, di YouTube kita bisa melihat dan kita bisa belajar. Dengan menggunakan KA, kita harus kita gunakan secara baik agar dapat bermanfaat untuk manusia, bukannya untuk yang tidak senonoh ya. Pasti kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke? Paham? Nah, kalau paham, sekarang nih Ibu tanya, gimana perasaan kalian belajar hari ini? Baik, senang. Nah, kalau baik, senang. Sekarang, gak ada yang masih bingung gak pelajaran hari ini? Nah, kalau tidak, berarti kalian Ibu anggap paham, ya? Belajar terus di rumah. Oh ya, apa yang tadi kumpulkan dulu? Apa yang tadi kumpulkan dulu ke Ibu lagi? Ayo, ya. Nah, ayo, kumpulkan HP-nya lagi ke sini dulu. Kan kita sudah belajarnya sudah siap ya? Mulai dari sini. Nah, belajarnya masing-masingnya. Ya, nah sebelum pulang, Ibu sebelumnya